Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada segenap para sahabat-sahabatku yang hadir malam ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya. Ini ada ungkapan dari Kang Ju Santo. Assalamualaikum. Kalau kami ingin sowan tinggalnya di daerah mana? Saya ada di daerah Langkat, Sumatera Utara, Kang Mas. Dulu 4 tahun yang lalu saya ada di Jawa, tepatnya di kota Pasuruan, tempat kelahiran saya tahun 1973, bulannya bulan Agustus, tanggalnya tanggal 16 pas hari ini ulang tahun saya. Dulu saya dilahirkan di kota Pasuruan. Jadi hakikat nikmat kelahiran itu kita kembali terlahir ke dunia ini ketika kita sudah menyerahkan manusia yang palsu kepada Tuhan. Maknanya manusia palsu selama ini kan kita yang bisa kita amalkan hanyalah dzikrunas saja. Ketika kita sudah menemukan hakikat zikrullah itu, maka disitulah kita mendapatkan enjoyan di dalam mengarungi kehidupan ini. Kenapa? Karena tugasnya hanyalah haulahu linuriyahu min ayatina. Tugasnya hanya menyaksikan ayat-ayat Allah. Enjoy wae. Monggo silakan Kang Mas, bila ada yang mau bertanya silakan sambil ngopi ya. Silahkan. Ini live-nya nyantai-nyantai saja, mudzakarah, tukar pikiran. Kita tak ada perbedaan antara saya dan Anda semua. Kita sama-sama menjadi zikrullah. Kita sama-sama menjadi ayat-ayatnya Allah. Kita sama-sama menjadi sebagai tanda kewujudan Allah itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat yang baik ialah lupa akan dirinya. Betul sekali. Maknanya tugasnya manusia itu apa? Hanya mengingat bahwa dirinya tidak ada. Itulah yang dimaksud zikirnya manusia. Kalau manusianya mengingat bahwa dirinya ada, sampai kapanpun tak akan pernah bisa zikrullah. Karena manusianya selalu membangga-banggakan zikrunasnya sendiri. Manusianya yang merasa mampu berzikir. Kalau manusianya terus yang merasa ada, kalau manusianya terus yang merasa mampu berzikir, kapan Allah jadi Tuhan? Ya enggak Kang Mas? Kalau kita selama ini jadi Tuhan terus menerus di dalam dada kita. Yuk nyantai-nyantai saja silahkan. Kalau mau ada yang mau naik silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, pas sholat selalu pikiran menerawang. Iya, karena yang sholat masih manusianya. Pasti menerawang, berhalusinasi, ingat ini, ingat itu, ingat uang, ingat kerjaan, ingat peliharaan, dan sebagainya. Itulah zikrunas. Meskipun sholat kayak apa, bila masih manusianya yang sholat haram. Kenapa kok haram? Karena sejatinya manusia tidak bisa sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
Hanya Allah yang bisa sholat, hanya Allah yang bisa ibadah, hanya Allah yang bisa hidup, hanya Allah yang bisa mati. Apa ayatnya? Yaitu buktinya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya milik Allah. Manusianya ya ndak mati, ya ndak hidup, enjoy saja. Kang Ronald, praktek zikirnya dalam keseharian, ya jangan berzikir. Ketika manusianya masih ada, ya manusianya seolah-olah yang bisa berzikir. Akan tetapi bila manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanyalah zikrullah. Duduknya sudah sampai kepada Allah yang mendudukkan. Berdirinya sudah sampai hanya Allah yang memberdirikan. Bila sudah Allah sendiri yang menguasai manusianya, pasti otomatis lillah semua. Karena manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Alias enjoy saja. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara melebur keakuan diri biar enggak nerawang di saat sholat? Puasa, belajar puasa. Puasa apa? Puasa bukan puasa Ramadan. Dalam puasa Ramadan kita tambah bangga kalau kita sudah puasa. Maknanya puasa di sini, puasakan dirimu dari dirimu di hatimu. Ya, Anda harus menemukan guru-guru pembimbing di area Anda berada sana. Agar apa? Agar Anda dituntun sampai pada keleburan itu di baiat. Supaya apa? Supaya benar-benar lebur, tidak halusinasi lagi tentang ketuhanan. Begitu. Omega tiada berhuruf dan bersuara. Selama ini memang tiada berhuruf dan tiada bersuara dinisbatkan, disandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena menurut saya, karena menurut kita umat manusia, yang bisa berhuruf, yang bisa bersuara hanya manusianya. Karena bila manusianya masih jadi Tuhan, Allah ya ditiada-tiadakan. Kalau manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, Allah ya pasti digoib-goibkan. Allah disandarkan kepada yang tidak bisa apa-apa. Bila Allah tidak bisa berhuruf, bila Allah tak bisa bersuara, maka tak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena di dalam dada kita, semua umat manusia, seolah-olah hanya kitalah yang layak bisa berhuruf, bisa bersuara. Karena manusianya masih jadi Tuhan, ya tidak ketemu-ketemu dengan Tuhan yang asli. Ya silakan. Hamba yang mana? Kalau masih ada manusianya, ya ada hamba. Kenapa? Manusianya masih menjadi hamba hawa nafsunya. Bukan menjadi hamba Allah. Kalau manusianya sudah kembali kepada Allah, tidak ada hamba lagi, yang ada hanya Allah. Bisa dipahami ya? Yuk sambil ngopi-ngopi, nyantai-nyantai wae. Doakan agar saya selalu sehat walafiat, panjang umur, agar bisa selalu live dan bertemu dengan sahabat-sahabat. Saya doakan juga para sahabat-sahabat diberi kesehatan, diberi banyak rezeki, panjang umur, dan bisa menikmati kehidupan ini. Ini kalau diri ini milik, kalau diri ini dilihat kosong, gimana tuh? Memang ya diri manusianya harus dikosongkan. Kenapa? Karena sejatinya diri manusia itu tidak ada. Yang ada hanya diri Tuhan. Apa buktinya? Kita bila tak hidup, maka aku tak akan mungkin bisa berkata, ini diriku Abdul Halim. Kalau tidak ada hidupnya, apa aku bisa mengaku-ngaku ini Abdul Halim? Nah, itulah yang dimaksud
kembali kepada diri yang apa? Diri yang sebenar-benarnya diri. Sebenarnya di dalam diri manusia itu Tuhan semua. Ibarat begini pemahamannya agar mudah dipahami. Sebenarnya diri yang ada pada setiap ikan-ikan yang begitu banyaknya, biliunan banyaknya di dalam air laut itu, sebenarnya diri yang ada pada dalam setiap ikan itu diri air.